mencoba mencari cara untuk mengakali supaya dia nggak bayar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia. Goldfather doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial, berbahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, masih di bulan Ramadan ini, Goldfather mau sharing tentang zakat emas. Tapi sebenarnya konten tentang zakat emas sudah pernah Goldfather sharing, cuma ada kejadian konyol dari teman Goldfather terkait zakat emas sehingga menggeliti Goldfather untuk bikin konten tentang zakat emas lagi. Pas bulan Ramadan juga. Ada dua cerita nih. Cerita pertama nih ya, Goldfather punya teman, sebut aja namanya A. Sudah mulai ngumpulin emas sejak lama. Singkat cerita, jumlahnya sudah mencapai 133 gram. Yang berarti sudah masuk dari nisabnya zakat. Nisab zakat kan 85 gram. Nah, si A ini mencoba mencari cara untuk mengakali supaya dia nggak bayar zakat. Padahal udah kena nisabnya tuh guys. Nah, gimana caranya? Ternyata dia cerita dia sendiri nih. Dia cerita, dia panggil istrinya, dia bilang gini, "Bu, ibu suka emas nggak?" "Suka. Nih, bapak kasih emas 25 gram buat ibu. Tapi supaya aman, bapak yang simpen aja ya." Gitu. Berkuranglah emasnya dari 133 menjadi 108 gram. Wah, habis itu waduh masih kena nisab zakat nih. Panggil lagi anaknya. "Nak, ini emas kamu buat sekolah kamu nanti 25 gram. Cuma supaya aman bapak aja yang simpen." Sehingga emas milik si bapak A ini tadi dari 133 gram tinggal 83 gram karena sudah berkurang 50 gram guys. 25 gram buat istrinya, 25 gram buat anaknya. Dengan harapan dia nggak perlu bayar zakat karena emas dia cuma 83 gram. Lucunya adalah emas itu kan dia taruh dalam amplop. Amplopnya ditaruh di rak buku di kantornya. Suatu saat pas dia lagi cari-cari emas itu lagi, yang dia temukan hanya amplopnya saja. Emasnya sudah nggak ada. Rasain. Aduh, lagi kepikiran gitu mau nyiasatin zakat emas, ya Allah tinggal bayar doang ya kali 2,5%, iseng banget ya. Dia cerita wah langsung istighfar dia katanya. Langsung disentil ya. Nah habis istighfar alhamdulillah berangsur-angsur hartanya balik lagi katanya. Kalau udah istighfar balik lagi, alhamdulillah. Itu cerita konyol pertama itu. Nah cerita kedua ini menarik juga. Bisa jadi ini mengalami banyak orang ya. Ada yang DM Goldfather lewat Instagram, waktu itu dia bilang, alhamdulillah sudah berhasil mengumpulkan emas 200 gram untuk persiapan sekolah anaknya, kedokteran. Terus dia bilang lagi, lucunya, ini kan harga emas naik terus nih, dia merasa berat bayar zakat emasnya. 200 gram lagi guys. 200 gram itu kalau buybacknya 1.500.000, sekarang udah 300 juta. Kali 2,5 gram ya 7,5 juta. Mungkin dia merasa berat di situ. Dia minta pendapat Goldfather gimana. Oke. Nah, Goldfather jawab, satu, Bapak bersyukur sudah bisa menabung emas. Di saat orang-orang lain jangankan beli emas, Pak, beli makan aja susah. Nah, sementara Bapak sudah bisa beli emas dan jumlahnya bisa untuk sekolah anak Bapak. Jauh lebih bersyukur. Itu yang pertama Goldfather sampaikan ke dia. Yang kedua, Bapak nggak usah khawatir bayar zakat emas. Coba Bapak lihat kenaikan emas. 1 tahun terakhir aja mungkin 30-40%. Kalau 5 tahun terakhir rata-rata di 10%. Jadi masih untung, Pak. Itu kalau secara matematisnya ya. Kalau secara spiritualnya, Goldfather ingatkan bahwa membayar zakat ini bisa juga kita analogikan seperti halnya kita makan. Kita kalau dapat harta, anggap aja kita lagi makan. Itu kan suatu saat kita pasti akan mengeluarkannya. Itulah zakat, seperti itu fungsinya, membersihkan harta kita. Itu sudut pandang spiritual yang pertama. Sudut pandang berikutnya adalah dengan Bapak membayar zakat emas, insya Allah ilmu yang didapat oleh anak Bapak jadi berkah. Berkah buat anak Bapak, berkah buat orang tuanya, dan berkah buat masyarakat banyak. Gitu Pak. Jadi nggak semuanya itu harus selalu kita sesuaikan dengan hitung-hitungan. Toh secara hitung-hitungan pun zakat emas masih untung kan? Karena kenaikannya lebih besar ketimbang zakat emasnya. Nah itu dia guys cerita singkat tentang zakat emas.
Nah, sekarang kita coba bicara tentang teknis menghitung zakat emas. Sebenarnya sejak 2020, Goldfather udah cari-cari tools yang pas buat menghitung zakat emas di internet atau dari berbagai sumber. Namun jujur saja Goldfather belum menemukan tools yang Goldfather rasa pas buat menghitung zakat emas. Kenapa? Karena belum bisa menjawab problem-problem yang ada di lapangan saat kita mau menghitung zakat emas. Emang ada problemnya Goldfather? Ada nih. Cuma mungkin tidak disadari oleh Bapak Ibu atau kebanyakan orang. Contoh begini, tools yang ada biasanya itu cuma memberikan penghitungan 1 gram yang kita miliki, kedua harga emas saat ini, yang ketiga kali 2,5%. Udah, sesederhana itu aja. Padahal kalau Goldfather dalamin sebenarnya zakat emas itu kan parameternya dua, ada nisab dan ada haul. Nisab ini jumlah minimal kena zakat emas, sementara haul itu jangka waktu periodenya, yaitu 1 tahun. Untuk nisab atau jumlah minimal kena zakat adalah setara dengan 20 dinar. 1 dinar itu kan 4,25 gram, kita kali 20 sama dengan 85 gram. Kalau emas kita sudah mencapai angka ini, maka sudah masuk kategori wajib zakat. Langsung bayar nggak Goldfather? Nanti dulu. Ada satu parameter lagi, yaitu haul atau periodenya. Kita punya emas 85 gram ke atas itu sudah 1 tahun belum? Kalau sudah 1 tahun, dikeluarin zakatnya 2,5%. Kalau belum 1 tahun, ya belum dikeluarin zakatnya. Dari sini ada pertanyaan lagi guys. Waduh, saya lupa Goldfather. Ini udah 1 tahun atau bukan? Atau 1 tahunnya kapan? Itu kan real di lapangan. Ada orang yang nggak tahu bahwa dia udah masuk nisabnya, udah 85 gram. Satu lagi mungkin nggak tahu jatuh tempo 1 tahunnya tuh kapan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara haul, 1 tahun setelah nisabnya ini terpenuhi, tidak selamanya jatuh temponya di bulan Ramadan. Bisa juga bulan-bulan yang lain, tergantung periode 1 tahunnya tercapai kapan. Sejak jumlah emasnya minimal 85 gram terpenuhi. Ini dia guys kondisinya. Akhirnya Goldfather coba simpulkan semuanya dan membuat menjadi sangat sederhana, yaitu dengan memberikan tools atau alat atau formula yang utama adalah untuk melakukan pencatatan. Jadi semua itu problem-problem tadi terkait zakat emas, akar permasalahan yang pertama adalah karena tidak dicatat. Jadi Goldfather sudah siapkan satu, kalau beli emas, tulis tanggal berapa, beratnya, dan juga kadarnya. Nah, kalau bicara kadar beda lagi. Contoh, Goldfather saya punya emas 100 gram. Bentuknya perhiasan. Katanya tidak kena zakat. Betul, tidak kena zakat. Kalau perhiasannya dipakai, ibu pakai, tidak kena zakat. Jadi perhiasan yang digunakan, dipakai, tidak kena zakat. Goldfather saya punya emas 1 kilo. Perhiasan, kena zakat nggak? Sama pertanyaannya, ibu pakai nggak tuh 1 kilo perhiasan? Kalau dipakai, nggak kena zakat. Cuma risikonya, risiko kejahatan itu ada risikonya muncul ya. Tapi kalau nggak dipakai, kena zakatnya. Yaitu, ya 1 kilo kali 2,5%. Muncul lagi nih kalau perhiasan. Goldfather perhiasan saya nggak dipakai, berarti kena zakat. Cuma hitung nilai zakatnya 2,5% dari harga apa ya? Kan kadarnya bukan 24 karat nih. Nah ini problem lagi kan guys. Jadi Goldfather dalemin ya sampai kayak gitu. Sejauh yang Goldfather tahu belum ada tools zakat yang bisa mendalami sampai sedetil itu. Nah akhirnya untuk menjawab itu semua, Goldfather sudah buatkan Bapak Ibu sebuah tools yang sangat mudah untuk Bapak dan Ibu gunakan saat ingin menghitung zakat. Cukup diisi satu tanggal pembeliannya, bentuk emasnya, perhiasan apa batangan, kemudian kadarnya berapa, kemudian beratnya berapa. Nanti kalau sudah nisabnya tercapai, akan ada notifikasi nisab tercapai. Maka tools ini akan menghitung mundur 1 tahunnya kapan. Jadi Bapak Ibu akan jauh lebih mudah sekarang mengetahui nisabnya sudah tercapai atau belum dan jatuh tempo haul 1 tahunnya itu kapan, karena sudah ada tools ini. Plus untuk ibu-ibu yang punya perhiasan dan tidak digunakan sehingga kena zakat, Goldfather sudah siapkan langsung nilai penghitungannya. Udah, pokoknya tinggal input aja, nanti udah dihitungin sama sistem kapan nisabnya tercapai, kemudian kapan haulnya. Itu aja teman-teman sharing Goldfather. Nah, kalau ada yang punya tips tentang menghitung zakat, boleh dong sharing-sharing buat kita sama-sama belajar ya. Tetap semangat, tambah sekeping lagi biar lebih berkah. Jangan lupa zakatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.